Saya Niko Febriansyah Kastiawan. Di sini saya akan menjelaskan kalimat pertanyaan yang menggunakan to be seperti is, am, dan are. Jadi is, am, dan are itu adalah kalimat to be yang artinya kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan kalimat is, am, dan are untuk kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Sebelum saya menjelaskannya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kata is, am, dan are itu dipakai untuk subjek apa saja. Untuk kata am, a, dan am itu dipakai subjek I. Lalu yang selanjutnya to be, are itu dipakai subjek you, we, dan they. Kemudian selanjutnya is untuk to be is itu dipakai subjek he, she, dan it, seperti itu. Lalu bagaimana cara menggunakan kata is, am, dan are untuk menjadi kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti saya akan menjelaskan dalam 3, yaitu yang pertama 3 kalimat pertanyaan is, am, dan are yang menggunakan kata kerja verb, yang selanjutnya kata benda noun, dan yang terakhir adjective atau kata sifat, seperti itu. Oke, lalu saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu to be on, yang diikuti dengan kata subjek I. Jadi setiap kita menggunakan verb to be itu verbnya pasti ditambahkan dengan ing di belakangnya, karena ini termasuk dalam kategori present continuous tense atau masih berlangsung, seperti itu. Jadi contoh kalimatnya menggunakan to be am seperti ini. Saya akan menggunakan kata kerja walk yang artinya berjalan, dan saya akan menggunakan ing di belakangnya. Jadi walking, seperti itu. Contoh kalimat menggunakan am dan I tadi. Am I walking? Seperti itu. Am I walking? Seperti itu. Artinya, apakah saya sedang berjalan? Seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang to be, are untuk menjadikan kalimat pertanyaan yang menggunakan kata subjek you, we, dan they, seperti itu. Saya akan menggunakan kata kerja yang sama juga, yaitu walking, seperti tadi. Contoh, are you walking? Are you walking? Are you walking? Are we walking? Are they walking? Artinya sama. Are you? Apakah kamu berjalan? Apakah kamu sedang berjalan? Seperti itu. Are we walking? Apakah kita sedang berjalan? Are they walking? Apakah mereka sedang berjalan? Seperti itu. Lalu yang ketiga kita akan menggunakan is yang diikuti dengan subjek he, she, dan it. Saya akan tetap menggunakan verb yang sama seperti tadi, seperti am dan are, yaitu kata kerja walking, seperti itu. Jadi contoh kalimat he, she, dan it yang diawali dengan to be is, yaitu seperti ini, dan diikuti dengan kata kerja verb walking, yaitu seperti ini. Is he walking? Is she walking? Is it walking? Seperti itu. Jadi artinya is he walking? Apakah dia sedang berjalan? Is he? Artinya dia. He kan dia laki-laki, seperti itu. Is she walking? Apakah dia sedang berjalan? Seperti itu. She, dia perempuan. Is it walking? Apakah itu sedang berjalan? It, kita tidak tahu itu apa, bisa jadi itu benda atau apapun, seperti itu. Lalu bagaimana menggunakan to be dengan diikuti kata benda? Jadi kalau kata benda itu saya ini akan menggunakan kata benda football fan, yang artinya fans sepak bola, seperti itu. Noun, saya bukan nounnya itu, saya akan menggunakan football fan yang artinya fans sepak bola, seperti itu. Jadi sama seperti tadi, misal yang kita kembali ke pertama lagi, kita pakai to be am, jadi seperti ini, diikuti dengan subjek I.
Am I football fan? Yang artinya apakah saya ini seorang fans sepak bola? Seperti itu. Am I football fan? Seperti itu. Lalu yang selanjutnya to be menggunakan are yang tadi you we they. Jadi seperti ini kalimatnya. Saya masih menggunakan noun yang sama, yaitu football fan. Jadi seperti ini. Are we football fan? Are you football fan? Are they football fan? Seperti itu. Saatnya juga sama. Are we football fan? Apakah kita seorang fan sepak bola? Are you football fan? Apakah kamu seorang fan sepak bola? Are they football fan? Apakah mereka seorang fan sepak bola? Seperti itu. Lalu yang selanjutnya to be menggunakan is yang diikuti subjek he, she, dan it. Sama, saya akan menggunakan kata benda football fan. Jadi akan seperti ini. Contoh. Is he football fan? Is she football fan? Is it football fan? Seperti itu. Artinya juga sama kayak tadi. Is he football fan? Apakah dia? Is he apakah dia laki-laki itu? He itu menunjukkan dia laki-laki. Apakah dia seorang fans sepak bola? Sama she juga, cuma she itu adalah sama seperti tadi, dia perempuan. Apakah dia juga seorang fans sepak bola? Seperti itu. Is it football fan? Apakah itu fans sepak bola? It-nya masih belum diketahui, bisa menunjukkan orang ketiga yang misal orang yang ada di situ, seperti itu. Lalu yang terakhir kalimat to be yang diikuti dengan subjek dan diikuti lagi dengan adjektif, yaitu kata sifat. Di sini adjektif saya akan menggunakan adjektif smart yang artinya pintar, seperti itu. Kembali lagi di awal, bagaimana menggunakan kalimat to be diikuti dengan subjek I dan diikuti dengan adjektif. Jadi seperti ini contoh. Saya menggunakan adjektif smart, yaitu yang artinya pintar. Adjektif itu kata sifat, oke? Jadi seperti ini. Am I smart? Artinya apakah saya ini pintar? Am I smart? Am I smart? Seperti itu. Lalu yang selanjutnya to be menggunakan are yang diikuti subjek you, we, they, dan juga diikuti adjektif atau kata sifat yang seperti tadi, yaitu smart. Seperti ini. Are you smart? Are we smart? Are they smart? Seperti itu. Sama seperti tadi, artinya sama. Are you smart? Apakah kamu pintar? Are we smart? Apakah kita ini pintar? Are they smart? Apakah mereka itu pintar? Seperti itu. Lalu yang selanjutnya to be yang menggunakan is yang diikuti dengan he, she, dan it. Saya akan menggunakan kata sifat yang sama juga, yaitu smart seperti tadi. Jadi akan seperti ini. Is he smart? Is she smart? Is it smart? Seperti itu. Is he smart? Apakah dia pintar? Dia laki-laki sama kayak tadi. Is she smart? Apakah dia pintar? She itu dia perempuan. Is it smart? Siapa yang pintar? Nggak tahu. Mungkin anjing atau kucing atau orang. Is it kan? Seperti itu. Terima kasih saya menjelaskan video ini seperti semampu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.